Selamat pagi, shalom saudaraku semuanya. Nggak terasa ya, kita minggu pertama di bulan Februari ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang terbuka. Biarlah perkenanan Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah begitu baik buat hidup kami Tuhan. Penyertaan dan kasih setiamu Tuhan tidak pernah putus dan habis dalam hidup kami Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau membuka hati kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan, karena kami percaya ada kuasa Tuhan turun atas kami hari ini Bapa. Kami sambut Engkau, kami sambut hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kau sungguh baik, katakan Yesus, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu. Amin. Katakan sekali lagi Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu,
Mas beri katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Katakan Yesus, kami cinta Kau. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu. Katakan dengan segenap hati, kami mau memujimu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Amin Yesus. Semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, oh Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi namamu, kemuliaan hanya bagi namamu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang kudus, Kau layak terima pujian kami. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Tiada layan nasib. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kasih setiamu kekal selamanya. Mari bermazmur bagi Engkau, mari bermazmur bagi namanya pagi hari ini saudaraku. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Rajaku, tak terselami pikir
pikiranku oleh perbuatanmu yang ajaib. Kau Yesusku, Allahku yang berkuasa. Oh Yesus, Yaralamayana Shikaralayana Sikaralama, Yaralamayana Sikaralamayana, Yaralayana Sankaralama, Yaralamayana Sikaralamala. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik di rumah kami, baik dimanapun Tuhan, dengan keluarga kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa Tuhan, lebih hari lebih sungguh-sungguh heran Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang heran itu Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, terluput dari segala apapun masalah dan pergumulan kami Tuhan. Yang kami percayai Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya saudara bahwa bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Kemuliaan hanya bagi namanya. Dia Allah satu-satunya, Allah yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Kasih-Nya, ada perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan sekali bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi menyembah di hadapannya. Haleluya. Bagi Dia ada mujizat yang baru. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi saudaraku. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Lambaikan tangan kita katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Katakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian.
sujud menyembah di hadapannya. Surga ini sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. 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 Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau siapkan hati kami, juga Engkau berkati hikmat bagi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara atasnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, dengan sukacita saya akan menyampaikan firman Tuhan agar setiap kita yang mendengarnya memperoleh damai sejahtera. Terlebih dahulu saya akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya urapan-Mu mengalir kepada kami Tuhan, kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan ini berhasil membuat kami diubahkan dan dipulihkan, berhasil membuat kami disembuhkan, berhasil membuat kami diberkati. Kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya. Semua katakan amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Allah yang membuat kita menjadi sukses. Kalau dengan kata-kata sukses saudara, saya percaya bahwa semua orang bermimpi untuk menjadi sukses. Saya pun juga bermimpi untuk menjadi sukses. Setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin berhasil di dalam karirnya, di dalam hal pekerjaannya, usaha pekerjaannya, di dalam hal kekayaan, juga di dalam hal keuangannya lancar, juga di dalam hal keluarga yang baik, juga di dalam kesehatan, dan banyak lagi saudara, terutama juga banyak orang ingin sukses, terutama juga di dalam hal kerohaniannya. Nah, mimpi untuk menjadi sukses itu adalah hal yang memang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Kita semua kepingin menjadi sukses, tetapi banyak orang yang tidak ingin melewati proses untuk mencapai sukses itu. Sebab mimpi untuk menjadi sukses itu diumpamakan seperti benihnya. Dan sukses itu diumpamakan seperti buahnya. Saudara, mimpi itu saudara, benih itu harus ditanam saudara, harus diproses, maka akan berbuah. Kalau mimpi itu belum pernah ditanam saudara, belum pernah diolah, maka tidak akan menghasilkan buah. Nah saudara, kita mau belajar dari seorang raja pada zaman Raja Daud saudara. Salah satu keturunan Raja Daud yaitu yang bernama Raja Uzia. Bagaimana Raja Uzia mengalami kesuksesan dan kemudian dia mengalami kegagalan. Dan saya percaya bahwa setiap kita tidak mau gagal saudara. Kita ingin mempertahankan supaya tetap menjadi sukses. Kita membuka di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacanya saudara. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 1, Raja Uzia, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan
52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kita melihat ya bagaimana Raja Uzia yang diambil, yang diangkat menjadi raja pada usia yang sangat muda, yaitu usia 16 tahun. Dan dia sukses, saudara. Dia memimpin, dia menjadi raja selama 52 tahun. Dan 52 tahun itu saudara dia mencari Tuhan. Ayat kunci kita adalah di dalam ayat kelima yang dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria itu adalah seperti bapak rohaninya, saudara. Jadi di balik kesuksesan daripada Raja Uzia itu ada seorang bapak rohaninya, pembinanya yang ada di sampingnya yang mau membina dia. Jadi saudara, kalau saudara ingin sukses, saudara juga ada seorang yang bisa mementori saudara. Yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, ada dua hal saudara yang kita mau belajar dari Raja Uzia bagaimana dia menjadi sukses. Yaitu pertama, dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dan saudara, kita melihat terlebih dahulu bagaimana kesuksesan daripada Raja Uzia yang diambil dari ayat 6 sampai 15 saudara. Ayat ini panjang sekali. Salah satunya ya saya akan bacakan ayat 6 saudara. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas gunung, pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka kepada pertanian. Saudara, masih banyak saudara kesuksesan daripada Raja Uzia. Sampai ke ayat 16 nanti saudara baca sendiri. Kita melihat saudara, raja di bawah pemimpinan Raja Uzia, maka dia berhasil mengalahkan Filistin yang merupakan musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Sejak zaman dahulu saudara, mereka tidak pernah mengalahkan bangsa Filistin kecuali Raja Daud pada waktu itu mengalahkan dengan mengalahkan orang Filistin. Saudara, sejak saat itu mereka tidak pernah menang lagi saudara. Mereka tetapi pada waktu pemimpinan Raja Uzia, mereka mengalami kemenangan saudara. Sehingga bangsa Filistin berhasil musuhnya yang besar ini berhasil disingkirkan. Juga dikatakan mereka Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal. Kemudian orang Amon membayar upeti. Jadi Raja Uzia ini ditakutin, dihormati oleh orang-orang sekitarnya sehingga musuh-musuh membayar upeti kepada dia saudara. Musuh-musuh gemetar melihat Raja Uzia. Karena apa? Karena selama Raja Uzia mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Kemudian
Uzia mendirikan menara di Yerusalem. Kemudian ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, saudara. Jadi Raja Uzia itu membuat banyak sekali mujizat, mendapatkan banyak mujizat. Menggali sumur di padang gurun ya saudara. Tidak seperti di tanah kita di Indonesia. Kalau kita menggali sumur langsung gampang sekali mendapatkan air. Tetapi di Timur Tengah tanahnya itu berbeda saudara. Mereka menggali sumur dan sumur itu keluar air. Sepertinya saudara, rezeki itu yang menyertai, mengejar Raja Uzia. Jadi saudara, poin yang pertama, selama kita mencari Allah saudara, maka rezeki itu yang akan mengejar kita saudara. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari wajah Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, jadi ada suatu usaha saudara untuk mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan saudara. Jadi di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa mencari Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita mencari kita akan mendapatkan. Apa yang saudara cari saudara? Kalau kita hanya mencari ketenaran, kalau kita hanya mengejar berkat, maka kita mungkin mendapatkan berkat. Tetapi kalau kita mencari Tuhan saudara, maka kita selain akan mendapatkan Tuhan, kita juga dapatkan berkat yang lainnya. Jadi saudara, pertama adalah mencari Tuhan. Ada kata amin saudara? Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Saudara, ini waktunya waktu perkenanan Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk mencari wajah Tuhan. Juga di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9b dikatakan, jika engkau mencari dia maka dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia maka ia akan membuang engkau selamanya. Ngeri saudara. Firman Tuhan ini ngeri sekali saudara. Kalau kita mencari Tuhan saudara, maka dia berkenan untuk ditemui. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan maka dia akan membuang kita. Saudara, ini hal yang gak enak saudara, bertolak belakang sekali. Antara orang yang mencari Tuhan dan orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan saudara, maka akan dibuang saudara. Dibuang selamanya saudara. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup berkenan kepada dia saudara, maka dia akan menemui kita. Siapapun saudara kita, mungkin kita adalah kain gombal di hadapan Tuhan. Kain yang lap yang kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mencari wajah Tuhan maka dia akan memberikan dirinya untuk ditemui. Saudara, saya barusan mendengar, saudara saya baru tadi malam, baru kembali dari Jakarta. Saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, di mana dia adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya saudara menjadi debt collector. Jadi kalau kita dengar kayak debt collector itu identik dengan kekerasan saudara. Dan jemaatnya adalah orang-orang yang pencuri, pembunuh, itu orang-orang keras semua. Nah termasuk pendetanya pun juga keras saudara. Tetapi dia mau mencari Tuhan. Dan saya mendengar kesaksiannya. Dan selama dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Hatinya dipulihkan. Sikapnya yang tadinya kasar dilembutkan. Saudara, gaya bicaranya pun juga berubah. Nah demikian juga kita saudara. Kalau kita mau mencari Tuhan, gaya bicara kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 105 ayat 4 dan 5 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya dan mujizat-mujizatnya.
dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa saudara? Perbuatan-perbuatan ajaib. Kita akan mendapatkan mujizat-mujizatnya. Tetapi ketika kita meninggalkan Tuhan saudara, kita akan mendapatkan hukuman-hukuman saudara. Jadi lebih baik kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah saudara. Antara mencari Tuhan atau enggak, pokoknya kita harus memilih salah satu. Mencari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Jangan kita suam-suam kuku. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh saudara. Maka saudara, jeripaya saudara untuk mencari Dia tidak akan sia-sia. Percaya saudara. Di dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya seringkali mengkhotbahkan ini saudara, kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya akan memberikan sedikit kesaksian. Saya saudara, seringkali saya saya suka sekali belajar untuk main gitar. Dan suatu hari saudara saya tergerak, sore hari itu saya tergerak untuk belajar. Entah kenapa saya tergerak sekali untuk menyembah Tuhan. Dan saya menyanyi terus menyembah Tuhan dengan gaya saya saudara untuk main gitar. Saya percaya mungkin Pak Victor atau anaknya Mika itu pasti jauh melebihi saya untuk main gitar saudara. Tetapi dengan cara main gitar saya yang sederhana itu saudara, cara menyembah Tuhan saya yang sederhana itu, saya mengalami lawatan-lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya menangis, saya mendapatkan lawatan Tuhan. Dan saudara, kalau selama kita mencari wajah Tuhan saudara, Tuhan akan memberikan keajaiban-keajaiban, dan itu yang saya alami saudara. Tidak berapa lama setelah saya selesai menyembah Tuhan saudara, saya percaya di dalam awan roh itu saudara tertembus. Ada sesuatu yang terjadi saudara. Tidak berapa lama saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Untuk menggantikan dia untuk divaksin saudara. Jadi saya adalah orang yang perdana vaksin di Kota Sidoarjo ini bersama dengan Bupati, bersama dengan Kapolres, Dandim, dan kira-kira 10 orang lebih saudara yang divaksin. Dan saya mendapat kehormatan bagi saya saudara, boleh mendapatkan vaksin yang perdana. Saya ditelepon saudara, Bu Vera bisa nggak menggantikan saya untuk divaksin besok pagi? Saya mengatakan oke, enggak apa-apa. Dan akhirnya saya kontak dengan orang Dinkes, dengan dokter. Dan dokternya mengatakan, tapi nama ibu baru terdaftar. Kalau yang nama yang kemarin itu sudah terlanjur terdaftar di Jakarta. Besok coba aja ibu datang. Kalau memang bisa besok, kalau tidak mungkin beberapa hari kemudian. Dan saya saudara datang. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang kau izinkan saya untuk divaksin, biar engkau buka jalan selebar-lebarnya. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan saya untuk divaksin, maka engkau menutup pintu itu saudara, Tuhan. Dan akhirnya saudara saya datang sendiri. Saya datang saudara, dan akhirnya pada waktu saya daftar, tahu-tahu dokter yang telepon saya malam itu saudara, ada di depan saya dan dia mengatakan, oh Bu Vera ini ya, silahkan masuk Bu, masuk bisa Bu. Dan akhirnya saudara lancar, dan akhirnya sekarang saudara saya sudah dapat vaksin yang kedua. Ini merupakan kehormatan saudara. I'm very lucky. Saya itu orang yang beruntung. Saudara, selama saudara mencari Tuhan, saudara adalah orang yang beruntung. Katakan bersama dengan saya, I'm very lucky. Saya sangat beruntung. Jadi kalau saudara mencari Tuhan, saudara sangat beruntung. Itu poin yang pertama saudara. Kita kembali kepada ayat yang kelima, saudara, 2 Tawarik 26 ayat kelima dikatakan, dan ia mencari Allah selama hidup Zakaria.
yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, yang tadi pertama adalah mencari Allah. Saudara mau sukses hidupnya, nomor 1 mencari Allah. Nomor 2 dikatakan supaya takut akan Allah. Jadi hidup takut akan Allah yang kedua. Jadi cuma 2 poin aja pagi hari ini firman Tuhannya. 2 poin ini PR-nya kita saudara, tetapi ini 2 poin ini juga merupakan proses, bukan hanya di dalam perkataan tetapi di dalam hal perbuatan kita. Harus cari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi hal yang kedua saudara, kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang akan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amsal 3 ayat 7-8 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman ini juga sudah sering kali saya ucapkan saudara, saya sampaikan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan takut akan segala hal yang lain saudara. Jadi kalau kita punya rasa hormat dan takut mencari Tuhan, maka kita tidak akan takut terhadap apapun yang akan menimpa kita. Saya kemarin mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan pada waktu zaman dahulu saudara. Jadi mereka itu dia udah kaya sejak masih kecil saudara. Dia lahir dari keluarga yang kaya raya. Dan peternakan yang terbesar di Indonesia itu dimulai dari keluarga ini saudara. Ada di Tangerang. Dan saat ini pun dia juga termasuk orang yang kaya raya. Tetapi proses yang dia alami adalah pada waktu dia sudah terima Tuhan saudara. Pada waktu dia dalam keadaan yang kaya saudara. Orang tuanya kaya. Dan dia siap untuk mendapatkan warisan yang terbesar. Karena dia adalah anak yang tertua. Biasanya orang Chinese itu sangat membanggakan anak yang terbesar, anak laki terbesar. Dan namanya Pak Pur. Dan Pak Pur ini adalah anak yang paling besar. Yang siap untuk mendapatkan warisan dari bapaknya. Pada zaman dulu saudara, berapa puluh tahun yang lalu uang belasan miliar itu besar sekali saudara. Bisa mendapatkan tanah yang besar sekali. Dan pada waktu itu Pak Pur ingin papahnya percaya Tuhan Yesus, pergi ke gereja. Dan papahnya adalah orang yang sangat tegas. Dan dia bilang, "Pak, ayo pergi ke gereja." Dan papahnya bilang, "Oke, saya mau ke gereja. Tetapi ada satu persyaratannya. Kamu hanya bisa memilih satu. Kamu kalau mau papa ke gereja, kamu akan kehilangan warisanmu sebagai anak yang sulung." Dan Pak Pur ini berpikir, dan akhirnya dia bilang, "Oke, deal." Akhirnya deal dengan papahnya, deal ya. Dan besok pagi-paginya sebelum Pak Pur siap-siap, papahnya sudah siap dengan pakaian rapih untuk ke gereja. Dan akhirnya papahnya pada waktu ke gereja, di mobil dia mengatakan, "Kamu kehilangan warisan ya." Dan Pak Pur ini tahu harga yang harus dibayar untuk memenangkan jiwa. Karena dia takut akan Tuhan. Dan akhirnya di hari yang pertama papanya ke gereja, papahnya meneteskan air mata terima Tuhan.
Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Karena dia takut akan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membuat dengan segala macam cara memberkati dia saudara. Di dalam tangannya dia saudara. Dia membeli tanah saudara yang harganya 8.000 saudara. 8.000 per meter. Akhirnya bisa disulap menjadi 300.000 per meter. Dan dia bisa, jadi Tuhan membuat segala usahanya berhasil saudara. Bukan hanya dalam kekayaan, juga di dalam hal kesehatan saudara. Dia pernah bersaksi di tempat ini. Dia pernah dioperasi saudara, sudah di meja operasi. Dan pada waktu mau dioperasi dia minta supaya menyanyikan satu lagu. Dan ketika dia menyanyi lagu itu saudara, maka dia mendapatkan lawatan Tuhan. Akhirnya dia mengatakan kepada dokter, dokter coba cek kesehatan saya. Saya minta di ronsen ulang pada waktu mau dioperasi jantungnya. Dokter mengecek kembali, akhirnya tidak ada sumbatan lagi. Jadi saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan saudara, maka Tuhan sendiri akan membuat segala sesuatu itu menjadi lancar. Kesehatan kita itu Tuhan yang pelihara saudara. Jadi itu melalui suatu proses saudara, yaitu mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu meninggalkan jalan yang fasik dan meninggalkan rancangan atau rencana yang jahat. Coba kita melihat Yesaya 55 saudara. Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka ia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita sebab ia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Saudara, beberapa hari yang lalu seorang sahabat saya yang dia mempunyai seorang mantan suami yang sudah sangat menyakiti dia saudara. Di mana pada waktu suaminya masih hidup itu saudara, sebelum dia bercerai suaminya menjual rumahnya untuk berfoya-foya di pulau yang lain dengan istri yang lain, dengan istri muda dan juga punya anak. Dan setelah punya anak yang cukup besar baru dia tahu bahwa suaminya ternyata punya selingkuhan. Dan dia begitu sedih akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Dan akhirnya mantan suaminya ini menikah lagi. Dan beberapa hari yang lalu suaminya meninggal. Dan dia mengatakan suamiku meninggal. Terus saya tanya, apakah perlu saya mengumumkan di grup teman-teman kita bahwa mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Dia mengatakan nggak perlu, kan saya bukan istrinya, saya ini mantan katanya. Saya mendengar itu saya tertawa saudara dan saya bilang oke lah. Tetapi dia mengatakan satu hal, saya minta kamu tolong carikan aku suami yang kaya raya. Aku gak mau suami yang sedang-sedang atau yang miskin. Aku wis bosen sama orang miskin. Aku mau minta yang paling kaya. Dan akhirnya saya mengatakan yang paling penting adalah kamu harus mengampuni dia. Dan akhirnya saudara, dengan berat hati dia mengatakan, ya. Tadinya saudara dia sangat marah dengan suaminya. Dan pada waktu dia sakit hati saudara, dia telepon saya, tolong doakan supaya saya bisa melupakan segala perbuatan jahat suami saya. Dan akhirnya pada waktu suaminya meninggal saya minta dia ampuni dia. Dan dia mengiyakan. Saudara, di dalam Mazmur 15 ayat 1-4 dikatakan, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela
kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan, dan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, jadi orang yang boleh masuk ke gunungnya Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat keempat, yang memuliakan orang yang tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mendapatkan kemuliaan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Di dalam kita mau melihat, saudara, bagaimana kegagalan daripada Raja Uzia. Di dalam ayat 2 Tawarik 26 ayat ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupannya di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Allah, di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Raja Uzia, saudara, mencapai kesuksesannya selama berapa tahun, saudara? 52 tahun. 52 tahun itu adalah setengah abad lebih, saudara. Tetapi moro-moro, saudara, tiba-tiba, saudara, dia menjadi tinggi hati. Kadang-kadang orang itu nggak kuat kalau menjadi sukses. Jadi saudara, kalau kita menjadi sukses, saudara, kita harus kuat, saudara, untuk tetap mencari Tuhan dan hidup takut akan Allah. Dan kita melihat Uzia akhirnya tidak takut akan Tuhan, akhirnya menjadi tinggi hati. Sehingga dia ingin mengambil pekerjaan yang bukan bagiannya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia menderita sakit kusta, disingkirkan, saudara. Menjadi orang yang paling hina. Tadinya adalah orang yang paling tinggi, yaitu raja. Tetapi dia menjadi orang yang paling hina sampai matinya. Tinggal kita memilih, saudara. Kalau kita menjadi sukses, saudara, mimpi menjadi sukses itu adalah mimpi yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Tetapi kita harus tetap menjaga hidup kita, yaitu mencari wajah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan tetap rendah hati, mempertahankan kerendahan hati. Itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada saudara sekalian, agar kita tetap menjaga hidup kita, mencari wajah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tetap rendah hati. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Biarlah hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku sebagai
nyanyikan sekali lagi. Yes. Darahmu yang menyucikan setiap kami bagian. Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, Korban. yang setia. Yes, mari setiap kita berdoa. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari setiap kita minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan sengaja maupun tidak disengaja yang sudah kita lakukan. Mari menghadap kepadanya. Kita sujud di hadapannya, kita mohon ampun. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Darahmu Tuhan yang menggantikan kami sebagai korban tebusan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini adalah roti dan anggur biasa. Tetapi kita percaya oleh kuasanya, kuasa darahnya. Ini akan menjadi berkat atas setiap saudara dan saya. Mari kita terima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara saya undang saudara bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Arahkan hatimu. Arahkan hatimu. Terima kasih Bapa. Demikian pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari kasih Tuhan angkat tinggi-tinggi cawan perjanjian baru. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita yang sudah menyentuh tubuh dan darah Tuhan, mari kita bersyukur. Ucapkan syukur, terima kasih ya Bapa untuk tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu atas setiap kami Bapa.
Darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami, darah-Mu yang menggantikan setiap kami Bapa sebagai korban tebusan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ucap syukur, mari ucap syukur, sembah Dia, ucap syukur. Syukuri Rabbana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menembus setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran kami. Engkau yang menggantikan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pagi hari ini kami sudah dipersatukan kembali dengan Engkau. Saat ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Amin. Dan terutama kerohanian kita tidak akan mundur. Tidak mundur. Amin saudara. Kerohanian kita harus semakin maju. Itulah harapan dari setiap kita. Karena saudara, seperti kita tahu, kita belum ada ibadah online, offline ya. Itu membuat saya terus terang khawatir sehingga kerohanian saudara menjadi mundur. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap bagi saudara dan saya. Amin saudara. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
kemuliaan bagi Allah kita. Mari Haleluya. angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, Amin. kejayaan Yes. hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah satu-satunya yang kita sembah, yang kita Yes. tinggikan. Haleluya. Juru selamat kita yang hidup. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk jamahanmu, untuk tubuh dan darahmu, untuk firmanmu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami menyerahkan umatmu Tuhan, umat yang kau kasihi. Seperti biji matamu sendiri. Mari kasih Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari jangan dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.